Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Riri. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakan tugasnya? Alhamdulillah sudah Bu. Apa yang sedang Ibu lakukan di sini? Ibu sedang menyiram tanaman, Nak. Kenapa tanamannya disiram Bu? Ibu merawatnya agar tumbuhan ini tumbuh menjadi bunga yang indah. Dan perlu diketahui, jika kita merawat tumbuhan sama dengan menyayangi makhluk Allah, karena tumbuhan merupakan salah satu yang Allah ciptakan. Oh begitu Bu. Terus apakah semua tumbuhan ini harus kita siram dan harus kita rawat? Benar sekali, semua tumbuhan harus kita rawat dengan baik, Ri. Untuk merawatnya selain disiram kita harus apa Bu? Nah, pertanyaan yang bagus. Selain dengan penyiraman, kita juga bisa melakukan pemupukan. Pemupukan itu pemberian pupuk agar tumbuhan kita menjadi tumbuh dengan subur. Kemudian, kita juga bisa melakukan pemangkasan. Pemangkasan itu memotong batang dan daun yang berumur tua. Nah, kemudian kita juga bisa membersihkan hama dan gulma. Hama itu seperti tikus, werang, ulat, dan walang sangit. Bisa dimusnahkan dengan menyemprot pestisida. Sementara itu, gulma bisa dimusnahkan dengan cara menyemprot dengan herbisida. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kamu, Ri, apakah kamu tahu kalau di rumah kita ada apotek hidup? Apotek hidup. Riri hanya tahu apotek hidup itu tanaman yang bisa digunakan untuk obat-obatan Bu. Tapi Riri belum tahu tanaman apa yang bisa dijadikan untuk obat. Baiklah, sekarang Ibu ajak Riri untuk melihat tanaman obat ya. Baik Bu. Nah, kita sudah sampai, Ri. Apakah Riri tahu itu tanaman apa? Itu jahe kan Bu yang biasa Ibu gunakan untuk memasak? Tepat sekali. Itu jahe yang sering Ibu gunakan untuk memasak. Nah, jahe itu termasuk salah satu tanaman yang bisa dijadikan obat. Nah, ada lagi yang lain, Ri. Ada kumis kucing, daun dewa, saledri, dan lidah buaya. Itu semua bisa digunakan manusia untuk mengobati penyakit. Oh gitu Bu. Oh iya Bu, saya baru ingat. Bu Guru sempat bilang selain ada tanaman apotek hidup, ada juga tanaman warung hidup. Apa itu Bu warung hidup? Nah, Ri, kalau warung hidup adalah pekarangan yang ditanami tanaman sayuran, buah, atau bumbu dapur untuk kebutuhan sehari-hari seperti yang ada di belakang kita, Ri. Ada pohon mangga, ada pohon pisang, dan lain-lain. Nah, Ri, adapun manfaat apotek hidup dan warung hidup di halaman rumah kita. Pertama, halaman rumah kita menjadi asri dan terasa menyegarkan. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan beberapa bahan makanan sendiri. Ketiga, kita juga memiliki bahan obat alami saat kita dibutuhkan. Dan keempat, dapat menjadi hobi yang bermanfaat saat waktu senggang. Tuh Bu. Bu, apakah Riri boleh membantu Ibu merawat tanaman-tanaman kita? Tentu boleh, Ri. Dengan membantu ibu, Riri berarti telah menjalankan kewajiban Riri sebagai seorang anak. Nah, coba ibu mau bertanya, apakah Riri tahu kewajiban Riri itu apa? Riri tahu Bu, kewajiban Riri sebagai seorang anak selain membantu ibu, Riri juga harus menghormati orang tua. Riri juga harus patuh pada perintah ayah dan ibu, serta belajar. Nah, kemudian Riri juga tahu kewajiban sebagai pelajar, yang pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Dan Riri juga harus mentaati peraturan di sekolah, serta harus menghormati guru. Riri juga tahu Bu, kewajiban Riri sebagai makhluk Allah. Riri harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, Riri juga harus menyayangi makhluk hidup lain, contohnya seperti tumbuhan, hewan, dan sebagainya dengan cara merawatnya dengan baik. Bukan begitu kan Bu? Nah, apakah Riri tahu bertanya jawab dengan ibu tadi berarti Riri telah melaksanakan wawancara? Wawancara.
Iya nak, wawancara itu bertanya jawab dengan narasumber. Nah, kalau narasumber adalah orang yang memberi informasi kepada kita. Wawancara. Tapi Bu, Riri biasanya takut kalau wawancara. Malu Bu kalau mau melaksanakan wawancara. Anak ibu sayang, Riri nggak usah malu ya, Riri nggak usah takut. Nah, agar Riri tidak malu dan tidak takut, sebelum wawancara, Riri harus melakukan hal-hal berikut. Pertama, Riri harus menentukan topik atau bahasan yang akan diwawancarai. Kedua, Riri juga harus menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Dan terakhir, Riri harus menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Oh baik Bu, Riri tidak akan takut lagi. Terima kasih Bu, hari ini Riri banyak dapat ilmu dari Ibu. Iya nak, jangan lupa Riri catat yang telah kita pelajari tadi ya, agar Riri tidak lupa. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ayo kita masuk Bu. Sekian cerita dari kami, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.